Universitas Pulau Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Hairun Isanur Asupi, dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Saya adalah salah satu tim pengajar pada mata kuliah Hukum Perjanjian dan Perkembangan Kontrak Komersial. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini yuk belajar bareng saya. Kita belajar terkait dengan ragam macam-macam perjanjian yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yuk belajar bareng saya. Sebelum kita bahas terkait dengan macam-macam ragam perjanjian yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, kira-kira perjanjian itu apa ya? Nah, menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di pasal 13 dinyatakan bahwa perjanjian itu adalah suatu persetujuan atau perbuatan hukum yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Nah, dari ketentuan ini, maka perjanjian itu setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, terus kalau perjanjiannya dilakukan oleh satu orang, apa boleh? Nah, berdasarkan ketentuan ini, sudah dipastikan perjanjian itu dilakukan oleh dua orang yang mengikatkan dirinya yang bersepakat mereka berdua melakukan suatu perjanjian. Jenis perjanjian itu bisa dapat dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama bisa dari sumber hukumnya, kemudian dari namanya, atau bisa dari bentuknya, bisa juga dari aspek kewajibannya dan juga aspek larangannya. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama terkait dengan perjanjian berdasarkan sumber hukumnya. Penggolongan ini berdasarkan dari mana perjanjian tersebut ditemukan. Ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga. Contohnya seperti apa? Bisa dari hukum perkawinan, bisa juga dari harta warisan, kemudian bisa juga dari perjanjian hak dan kewajiban suami istri. Yang kedua, terkait dengan perjanjian yang bersumber dari kebendaan. Nah, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda. Misalnya apa nih? Misalnya peralihan hak milik. Dan yang ketiga adalah perjanjian obligator. Perjanjian ini adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban. Macam yang keempat adalah perjanjian yang bersumber pada hukum acara yang disebut dengan Bewi Sovereign Comes. Kemudian perjanjian yang kelima adalah perjanjian yang bersumber dari hukum publik yang disebut dengan Public Relation Comes. Jenis-jenis perjanjian itu bisa dilihat juga dari perbedaan namanya. Kira-kira apa aja sih jenis perjanjian kalau dibedakan berdasarkan namanya? Yuk kita belajar. Yang pertama itu adalah perjanjian yang disebut dengan perjanjian bernama atau disebut dengan perjanjian nominat. Yang kedua adalah perjanjian yang tidak bernama, disebut dengan perjanjian innominat. Dan perjanjian yang ketiga adalah perjanjian campuran. Mari kita bahas lebih lanjut. Kita bahas dulu ya. Dari yang pertama, apa sih itu perjanjian bernama atau yang disebut dengan perjanjian nominat? Perjanjian bernama itu simpelnya bisa dipahami sebagai perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, perjanjian ini juga disebut dengan perjanjian bernama yang bisa disebut sebagai perjanjian khusus. Kemudian perjanjian ini diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang karena sering terjadi di masyarakat. Nah, diatur di mana sih dalam KUH Perdata terkait dengan perjanjian bernama ini? Nah, penggolongan berdasarkan nama perjanjian ini tercantum di pasal 1319 di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, contoh dari perjanjian nominat ini apa aja? Ada beberapa perjanjian yang memang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satunya adalah perjanjian jual beli, kemudian perjanjian sewa menyewa, tukar menukar, dan perjanjian lainnya yang memang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu perjanjian tidak bernama. Duh, gimana tuh perjanjian tidak bernama? Apa nanti dalam perjanjiannya di atasnya nggak ada judulnya? No, bukan seperti itu. Jadi perjanjian tidak bernama itu adalah perjanjian yang tidak dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini muncul, lahir karena di dalam masyarakat memerlukan jenis perjanjian itu. Contohnya perjanjian apa tuh? Yang pertama bisa ada perjanjian leasing, kemudian perjanjian beli sewa terkait dengan perjanjian franchise, kemudian
joint venture dan perjanjian lain yang muncul dengan perkembangan masyarakat, dan itu tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, atau simpelnya adalah perjanjian ini bukan bagian dari perjanjian nominatif. Yang ketiga, terkait dengan perjanjian campuran. Perjanjian campuran ini adalah perjanjian yang mana di dalam perjanjian tersebut terdapat dua atau lebih perjanjian bernama yang mana mereka merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, perjanjian campuran ini contohnya seperti apa? Yang pertama adalah perjanjian sewa beli. Yang mana dalam perjanjian sewa beli ini dia mengandung dua unsur perjanjian. Yang pertama itu ada perjanjian sewa menyewa, yang mana di dalam situ ada selama membayar cicilan, pembeli sewa itu boleh menggunakan benda yang disewa tersebut. Sedangkan perjanjian yang kedua ada perjanjian jual beli di dalamnya, karena pada akhirnya setelah si penjual sewa itu menerima pelunasan pembayaran, maka pembeli berubah menjadi pemilik. Jadi contohnya tadi seperti contoh itu di dalamnya terdapat ada dua perjanjian bernama, yaitu ada perjanjian sewa menyewa dan ada perjanjian jual beli. Nah, di dalam perjanjian campuran ini terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan teori campuran. Terdapat 3 teori yang berkaitan dengan teori perjanjian campuran. Yang pertama adalah teori kombinasi atau kumulasi. Menurut teori ini, unsur-unsur perjanjian itu dipisah-pisahkan dulu, kemudian untuk masing-masing unsur, kemudian diterapkan ketentuan perjanjian bernama yang cocok untuk unsur tersebut. Kelemahan dari teori ini adalah apabila ketentuan perjanjian tersebut saling bertentangan satu sama lainnya. Teori kedua yaitu teori absorpsi atau absorpsi teori. Menurut teori ini, untuk perjanjian campuran dilihat dulu unsur mana dalam perjanjian tersebut yang menonjol. Kemudian diterapkan peraturan perjanjian yang sesuai dengan unsur yang paling dominan tersebut. Sedangkan unsur yang lainnya dikalahkan seakan-akan unsur tersebut dihisap oleh unsur dominan tersebut. Kelemahan dari teori ini adalah tidak ada patokan yang pasti dalam memutuskan unsur mana yang paling dominan dan dominan di dalam perjanjian tersebut. Teori ketiga yaitu teori sui generis. Teori ini memandang perjanjian campuran itu sebagai perjanjian tersendiri. Nah, perjanjian sui generis ini atau perjanjian yang mempunyai ciri tersendiri. Peraturan perjanjian bernama yang unsur-unsurnya muncul dalam perjanjian tersebut dapat diterapkan secara analogis. Nah, berikut itu adalah 3 teori yang berkaitan dengan perjanjian campuran. Yang ketiga, terkait dengan perjanjian berdasarkan bentuknya. Secara sistematis di dalam KUH Perdata itu tidak ada memuat terkait dengan bentuk dari perjanjian. Akan tetapi berdasarkan dengan pasal-pasal yang terkait dengan hukum perjanjian yang ada di KUH Perdata, maka didapatkan ada 2 bentuk dari perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian secara lisan dan yang kedua adalah perjanjian secara tertulis. Perjanjian secara lisan ini sering dulu dipergunakan oleh masyarakat yang hanya bermodal kepada lisan dan bermodal pada kata sepakat dari para pihak hanya berdasarkan lisan. Sedangkan yang kedua adalah perjanjian secara tertulis. Nah, saat ini perjanjian secara tertulis ini terbagi jadi 2 lagi nih. Yang pertama ada perjanjian tertulis di bawah tangan dan ada perjanjian tertulis yang mana itu merupakan bagian dari akta autentik. Nah, nanti pada saat pertemuan selanjutnya kita akan bahas juga terkait dengan perjanjian ini loh. Jenis perjanjian yang selanjutnya adalah terkait perjanjian yang lahir dari hak dan kewajiban para pihak. Ada 3. Yang pertama adalah perjanjian sepihak, kemudian ada perjanjian timbal balik atau bilateral, dan yang ketiga adalah perjanjian timbal balik tidak sempurna. Kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan perjanjian sepihak. Dari namanya sepihak. Kalau kalian ingat tadi kita di awal sudah bahas terkait dengan apa itu perjanjian, minimal di situ disebutkan ada 2 pihak loh. Kok ini namanya perjanjian sepihak? Nah, sebenarnya di dalam perjanjian sepihak itu bukannya hanya ada 1 pihak, tapi juga minimal ada 2 pihak di dalamnya. Nah, perjanjian sepihak ini disebutkan adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok hanya pada 1 pihak saja, sedangkan pihak lainnya hanya ada hak saja. Jadi misalnya nih ada 2 pihak, jadi misalnya pihak pertama dia hanya punya kewajiban, kemudian misalnya di pihak kedua dia hanya memiliki hak, begitupun sebaliknya. Contohnya contoh dari perjanjian sepihak ini ada apa aja nih? Yang pertama, bisa perjanjian pinjam mengganti, kemudian ada perjanjian penitipan barang cuma-cuma, kemudian yang ketiga ada perjanjian kuasa tanpa upah, yang keempat ada perjanjian pinjam pakai, dan yang kelima adalah perjanjian hibah.
Nah, itu adalah terkait dengan perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik atau perjanjian bilateral itu adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing para pihak dan hal tersebut mempunyai hubungan satu sama lain. Jadi misalnya di pihak pertama dia punya hak dan kewajiban, begitupun kepada pihak kedua dia juga memiliki kewajiban dan hak. Contoh dari perjanjian bilateral atau timbal balik ini ada perjanjian jual beli, tukar menukar, dan sewa menyewa. Nah, selain perjanjian timbal balik juga ada yang dinamakan sebagai perjanjian timbal balik tidak sempurna. Apa sih itu perjanjian timbal balik tidak sempurna ini? Nah, pada perjanjian timbal balik tidak sempurna ini sebenarnya merupakan perjanjian sepihak. Seperti itu disebutkan dalam literatur. Nah, karena kewajiban pokoknya hanya ada pada salah satu pihak saja. Namun, dalam hal-hal tertentu dapat timbul kewajiban juga pada pihak lainnya. Nah, perjanjian timbal balik tidak sempurna ini menimbulkan kewajiban pokok pada satu pihak, sedangkan yang lainnya wajib melakukan sesuatu. Nah, oleh karena itu terjadi prestasi-prestasi yang seimbang antara satu dan lainnya. Nah, contoh ilustrasinya seperti apa? Misalnya, si A menitipkan barang kepada si B, kemudian si A harus menjaga barang si B. Apabila si A mengeluarkan biaya pengamanan terhadap barang si B, maka si B harus menggantinya. Nah, itu adalah ilustrasi terkait dengan perjanjian timbal balik tidak sempurna. Kemudian, jenis dari perjanjian juga bisa dilihat berdasarkan sifatnya. Nah, ini juga terbagi dari 3 loh. Yang pertama adalah perjanjian berdasarkan sifatnya yang dilihat dari hak kebendaan. Dari hak kebendaan ini dilihat dari kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian tersebut. Itu ada perjanjian kebendaan dan ada perjanjian obligatoir namanya. Nah, kemudian juga bisa dilihat dari jenis perjanjian dan dari sifatnya, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian aksesorir. Kemudian juga yang ada namanya perjanjian liberator. Nah, pada perjanjian kebendaan itu adalah suatu perjanjian yang hak kebendaannya diubah atau dilenyapkan untuk memenuhi perikatan. Contohnya seperti apa? Yaitu ada misalnya perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik. Kemudian pada perjanjian obligator itu adalah perjanjian di mana pihak-pihak itu mengikatkan dirinya melakukan penyerahan kepada pihak lain. Perjanjian obligator ini merupakan perjanjian yang melahirkan perikatan. Nah, sedangkan ada lagi perjanjian pokok dan perjanjian aksesorir. Nah, perjanjian pokok ini adalah perjanjian utama yang mana perjanjian ini merupakan perjanjian inti dari suatu perjanjian. Nah, misalnya perjanjian pinjam-meminjam uang baik kepada individu maupun kepada instansi perbankan. Nah, sedangkan perjanjian aksesorir itu adalah perjanjian tambahan atau perjanjian ikutan. Nah, seperti apa perjanjian tambahan ini? Misalnya perjanjian pembebanan pada hak tanggungan atau fidusia. Nah, tadi misalnya perjanjian pokoknya merupakan perjanjian pinjam uang. Kemudian pada saat melakukan pinjam uang di bank, biasanya kan pihak bank memerlukan suatu jaminan. Nah, perjanjian aksesorirnya adalah terkait dengan perjanjian jaminan hak tanggungan. Jadi orang yang meminjam uang tadi ke bank, dia menjaminkan bendanya, misalnya berupa misalnya rumah atau tanah dalam bentuk hak tanggungan. Nah, seperti itu. Ada juga yang disebut sebagai dengan perjanjian liberator. Nah, perjanjian liberator ini perjanjian di mana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Jadi perjanjian liberator ini merupakan perjanjian yang menghapuskan perikatan. Nah, perjanjian liberator ini juga berkaitan tadi dengan perjanjian pokok dan perjanjian aksesorir. Nah, contoh dari perjanjian liberator ini seperti apa? Perjanjian pembebasan hutang yang sebagaimana diatur dalam pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam jenis perjanjian atau macam-macam perjanjian, itu juga sering dikenal adanya yang namanya perjanjian konsensual, kemudian atau perjanjian formil, dan juga ada perjanjian real. Apa sih itu? Pada perjanjian konsensual, di situ disebutkan bahwa dalam perjanjian ini, di mana adanya kata sepakat itu di antara para pihak sudah cukup untuk timbulnya suatu perjanjian. Nah, pada umumnya perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bagian dari perjanjian konsensual ini. Nah, akan tetapi meskipun seperti itu, tapi beberapa juga ada yang termasuk dalam perjanjian formil. Nah, kalau perjanjian real ini apa? Kalau perjanjian real disebutkan adalah yang
baru terjadi kalau barang yang menjadi objek perjanjian itu telah diserahkan. Contohnya seperti apa? Pada perjanjian utang piutang, kemudian pada perjanjian pinjam pakai dan perjanjian penitipan barang. Nah, misalnya pada perjanjian penitipan barang, pada saat barang itu diserahkan, di situ barulah terjadi perjanjian. Nah, bagian dari perjanjian real. Sedangkan kalau perjanjian formil itu seperti apa? Nah, perjanjian formil ini disebutkan yaitu suatu perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan penuangan perjanjian tersebut dalam suatu perjanjian tertentu atau disertai formalitas tertentu. Nah, simpelnya adalah pada perjanjian formil ini, perjanjian ini bisa dituangkan dalam akta otentik. Jadi ada perjanjian-perjanjian tertentu yang memang dia harus dituangkan dalam akta otentik, tidak bisa kalau tidak dalam berbentuk akta otentik. Nah, perjanjian akta otentik ini adalah bagian dari perjanjian tertulis yang mana dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Nah, mungkin nanti di pertemuan kita selanjutnya kita bisa membahas lebih lanjut terkait dengan perjanjian yang tertulis dan tidak tertulis atau perjanjian otentik ini seperti apa. Nah, berikut tadi adalah semua pembahasan terkait dengan perjanjian-perjanjian yang ada di dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Memang banyak banget malahan. Mungkin kalian juga akan suka memahami, tapi saya berharap penjelasan saya yang simpel ini bisa membuat kalian lebih mengerti dan memahami terkait dengan perjanjian-perjanjian yang ada di kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Semoga ilmu kalian berkah. Saya mohon maaf jika ada penjelasan atau penyampaian saya yang kurang atau salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya bersama saya. Dah.